Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita masuki awal pekan, hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dengan gembira penuh syukur. Hari ini saudara-saudari gereja merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda dosa atau Maria Immaculata. Biasanya hari raya ini dirayakan pada tanggal 8 Desember, tetapi karena kemarin itu berhubungan dengan hari Minggu tanggal 8 Desember bertabrakan, maka dipindahkan ke hari Senin, hari ini. Sarmagus Deseser mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini gereja, sekali lagi gereja sejagat, gereja universal, merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Yesus dikandung tanpa noda itu jelas dalam kitab suci, ada ayatnya. Tetapi tidak ada satu teks kitab suci pun yang berbicara tentang Maria dikandung tanpa noda. Sungguh tidak ada. Ajaran tentang Maria dikandung tanpa noda merupakan ajaran iman. Berdasarkan keyakinan, kepercayaan, iman gereja bahwa Maria yang disalami oleh malaikat Gabriel sebagai yang penuh berkat, penuh rahmat, atau yang dikaruniai, itu memiliki tingkat kekudusan yang luar biasa sebagai wanita pilihan Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Karena itulah kemudian iman gereja itu dinyatakan dalam ajaran atau dogma tentang Maria dikandung tanpa noda dosa oleh Paus Pius ke-9 pada 8 Desember tahun 1854. Apa yang dikatakan Paus di sana? Bahwa perawan suci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa
dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa karena pahala Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Itu kutipan dogmanya. Karena Maria dipilih menjadi bunda penebus, maka dia dianugerahi karunia-karunia yang layak untuk tugas yang amat suci, yang amat luhur itu. Malaikat memberi salam kepada Maria sebagai penuh rahmat. Karena penuh rahmat, maka Maria dapat memberikan persetujuan imannya kepada pernyataan panggilannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, selanjutnya sejumlah tradisi gereja secara jelas menyatakan tentang pribadi Maria sebagai yang dikandung tanpa noda. Saya katakan tradisi gereja, itu berarti tidak tertulis dalam kitab suci, tidak ada ayatnya. Dalam penampakan kepada Juan Diego di Guadalupe, Meksiko, pada tahun 1531, Maria menyebut dirinya sebagai perawan yang tak bercelah. Pada penampakan kepada Katarina Laboure tahun 1830, Maria meminta agar dibuatkan medali wasiat dengan tulisan Maria dikandung tanpa noda, doakanlah kami. Lalu pada penampakan di Lourdes atau Lourdes, Prancis, kepada Santa Bernadetta tahun 1858, Maria menyebut dirinya, akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Pernyataan terakhir ini merupakan penegasan atas dogma tersebut yang diumumkan Paus Pius IX 8 Desember tahun 1854. Saudara-saudara, ini bagian dari tradisi iman gereja. Apakah susah dipertanggungjawabkan? Tidak juga, saudara-saudari. Kalau saya simpelnya begini ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebagaimana kita dengar juga dalam Injil hari ini. Dan kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa, selain penjelasan tadi juga tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, apapun tradisi iman yang ataupun refleksi serta tafsir kitab suci yang melatar belakanginya, satu hal yang tidak terbantahkan ialah bahwa Maria adalah seorang pribadi istimewa di mata Tuhan dan manusia. Dia bukan Tuhan tetapi dihargai Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Dia bukan Kristus tapi mengandung dan melahirkan Kristus. Dia bukan Mesias tetapi dapat berperan sebagai pengantara kepada Yesus. Per Mariam ad Jesum. Dari mana sumber semua keagungan ini, saudara-saudari? Yaitu dari penyerahan diri tanpa syarat kepada kehendak Tuhan. Ketika Maria menyatakan fiat-Nya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari, apa yang dikatakan Maria penyerahan dirinya yang tanpa syarat ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Hawa, perempuan pertama. Dia yang sudah mendapatkan firman Tuhan, perintah Tuhan, tapi kemudian dia melanggarnya. Karena itu hadirnya Maria sebagai Hawa baru, itu merupakan antitesa dari Hawa yang lama, manusia pertama, yang jatuh ke dalam dosa. Karena mengikuti kehendak, kemauan, dan godaan iblis. Tapi Maria memilih untuk menyerahkan seluruh kehendaknya
kepada penyelenggaraan ilahi. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, mungkinkah kita menjadi seperti Maria? Tapi kalau direnung-renungkan saudara-saudari, sadar bahwa kita mempunyai kedosaan, kerapuhan, kelemahan manusiawi. Kelihatannya sulit, tidak mudah untuk dicapai. Tetapi bukankah kita dapat meneladani kesuciannya yang mengagumkan ini? Penyerahan dirinya yang luar biasa kepada Tuhan. Memilih untuk menyerahkan seluruh hidupnya sebagai alat di tangan Tuhan untuk dipakai Tuhan bagi karya-karya Tuhan. Kerendahan hatinya, kesuciannya, itu dapat menjadi teladan suci yang luar biasa bagi kita yang mengikuti putranya. Moga-moga saudara-saudari perayaan Maria dikandung tanpa noda dosa semakin meneguhkan iman kita. Juga pada masa Advent ini, ketika kita sedang mempersiapkan diri menyambut Kristus yang lahir sebagai Juru Selamat, kita diteguhkan oleh sikap iman Bunda Maria. Teladan kesuciannya untuk menyambut Tuhan di dalam hidup kita. Hendaknya kita semua boleh berkata, kami juga ini adalah hamba Tuhan, jadilah pada kami seperti yang Kau kehendaki. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami Maria, bundamu, bunda yang tak bernoda. Kami bersyukur atas teladan kesuciannya, penyerahan dirinya yang tanpa syarat, teladan kekudusan kesuciannya yang luar biasa. Semoga dengan demikian kami, para pengikut-Mu juga boleh berusaha untuk menyerahkan seluruh hidup, rencana-rencana, karya-karya aktivitas pelayanan kami kepada kehendak-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.